Apa judul khotbah kita hari ini Bapak Ibu? Yang lama berlalu, yang baru datang. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita hari ini di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan ini bicara secara jasmani maupun secara rohani. Mungkin sekarang saudara mengalami penyakit, maka di dalam Yesus itu sudah berlalu. Yang baru datang adalah kesembuhan kita. Mungkin hari ini kita mengalami resesi, itu sudah berlalu. Yang baru sudah datang, saudara diberkati, dipulihkan. Yang sekarang mungkin saudara alami keterikatan, itu sudah berlalu. Yang baru datang adalah kita mengalami kelepasan. Amin ya Bu. Jadi apapun itu secara jasmani, apapun itu secara rohani, di dalam Yesus semuanya diperbarui. Nah, ada satu buku bernama New Creation Realities yang ditulis oleh W. Kenyon. Ini dia melakukan satu penelitian luar biasa sekali. Karena ketika orang lahir baru, darahnya juga menjadi darah yang baru. Jadi ketika orang lahir baru, berdampak juga kepada darahnya menjadi darah baru. Bukan hanya darahnya baru saja, DNA-nya juga menjadi DNA yang baru. Sebab kita di dalam Yesus, kita dilahirkan menjadi baru. Ya, kita ciptaan yang baru, maka kita juga menjadi baru. Bukan saja secara luar, bahkan juga darah kita juga diperbarui, DNA kita juga diperbarui. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus begini Bapak Ibu, bahwa orang jika ingin bisa melihat, jika ingin bisa masuk kerajaan surga, harus dilahirkan kembali, lahir baru dari air dan roh. Ya, itu adalah ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus Bapak Ibu. Ternyata ini punya dampak luar biasa. Karena ketika kita dilahirkan baru, saudara bukan lagi keturunan jasmani dari orang tua kita, tapi kita menjadi keturunan dari Allah. Dan itulah sebabnya kita menjadi anak Allah, maka kita bisa berhak melihat, bahkan juga kita bisa masuk kerajaan Bapa kita di sorga. Amin ya Bu. Tanpa kita lahir baru, saudara masih dilahirkan secara jasmani, maka kita tidak berhak untuk melihat, kita tidak berhak untuk masuk kerajaan surga. Tapi dengan lahir baru dari air dan roh, maka kita menjadi anak Allah, maka kita bisa melihat dan bisa masuk rumah Bapa kita di surga. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5-nya, demikian jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan sebenarnya lahir baru ini sebenarnya dialami oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Jadi Yesus dilahirkan dari anak darah Maria, anak gadis Maria, jadi tanpa hubungan suami istri. Lalu bagaimana dia bisa mengandung? Karena Roh Kudus menaungi Maria. Jadi dia dilahirkan, dikandung dari Roh Kudus. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Saudara, ketika kita lahir baru dari air dan roh, maka kita dilahirkan, kita dikandung dari Roh Kudus, maka kita menjadi anak Allah, dan kita juga menjadi kudus seperti Roh Kudus. Amin ya Bu. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan itu juga harus kita alami. Supaya apa? Supaya setiap kita menjadi anak Allah, supaya kita menjadi kudus, supaya kita bisa melihat dan masuk kerajaan surga. Amin ya Bu. Dan karena kita dilahirkan dari roh Bapak Ibu, maka DNA kita juga menjadi berubah. Bukan lagi DNA secara jasmani kita yang cacat, yang ada penyakit keturunan, yang ada kutuk keturunan, tapi kita punya DNA dari Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita yang dilahirkan dari air dan roh, kita dibebaskan dari penyakit keturunan, kita dibebaskan dari kutuk keturunan, bahkan kita dibebaskan dari dosa keturunan. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita berhak atas tubuh yang sempurna, sebab DNA kita sempurna, darah kita sempurna. Tapi itu nanti semua kita dapatkan pada saat pengangkatan. Kita punya tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, seperti tubuh Yesus yang sempurna pada saat Yesus dibangkitkan. Karena itulah wajib sekali orang Kristen harus dibaptis. Nah, sebelum pengangkatan, kita sekarang ada dalam roh yang sudah ditebus, tetapi pada tubuh yang belum ditebus. Ini masih tubuh lama kita, masih tubuh yang lemah, masih tubuh yang bisa berdosa. Tetapi nanti kita punya tubuh kemuliaan yang bebas dosa, yang bebas sakit, yang bebas kelemahan, bebas kematian. Tapi nanti akan kita dapatkan, sebelum itu kita punya tubuh Yesus. Dan itulah saat kita terima saat perjamuan kudus. Kita dapatkan tubuh kemuliaan Yesus. Karena itulah pada saat kita perjamuan kudus, kita menjadi tubuh sempurna, kita disembuhkan. Kita punya tubuh yang sempurna,
supaya kita berkati. Kita punya tubuh yang sempurna, kita menjadi kuat, kita menjadi sehat, dan kita nanti juga akan beroleh kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu. Ya, bahkan juga darah Yesus yang kita nanti akan terima saat perjamuan kudus ini membasuh dosa kita, dan juga kita bisa usir setan-setan. Kenapa lewat kuasa dari Yesus kita bisa usir setan? Karena setan datang untuk mendakwa dosa kita. Ketika kita tahu dosa kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, maka saudara bisa menunjukkan oleh kuasa darah Yesus kita dibasuh, kita dikuduskan, maka kita bisa usir setan yang akan mendakwa dosa kita. Hei setan, kamu mau mendakwa apa? Mendakwa dosa saya? Aku sudah dibereskan, sudah dibasuh dosa oleh darah Yesus. Sekarang kamu pergi dari hadapanku. Itulah sebabnya oleh kuasa darah Yesus lah kita bisa usir setan-setan yang akan mendakwa kita. Amin Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Tuhan menjadikan kita segalanya baru. Nah, di dalam Wahyu 2 Korintus 5 ayat 17 tadi itu diulang kembali. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itu diulang kembali di dalam Wahyu. Jadi sebenarnya kitab Wahyu itu adalah kitab rangkuman dari semua kitab-kitab sebelumnya. Itulah sebabnya sebelum kita baca kitab Wahyu, saya sarankan saudara baca kitab-kitab sebelumnya. Kalau tidak, kita tidak akan ngerti. Karena kitab Wahyu itu sebenarnya rangkuman dari kitab-kitab sebelumnya dari Alkitab. Karena itu jangan langsung loncat kepada baca kitab Wahyu, saudara tidak akan bingung. Ya, oke. Coba sekarang kita lihat. Ya, kita masuk pada bagian kedua. Kita buka Wahyu 21 ayat 4 sampai dengan 5. Dan ia, siapa ini ia? Huruf besar berarti Tuhan. Tuhan akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau saudara baca ayat Wahyu 21 ini, ayat 4 sampai 5, mirip dengan apa Bapak Ibu? Tadi ayat yang kita baca pertama, 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayo Bu, kitab Wahyu itu mengulang kitab sebelumnya. Nah, nanti Bapak Ibu, kita akan mengalami semua itu. Sebenarnya ketika kita juga mendoakan doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di sorga, maka saudara punya iman. Apa yang kita alami hari di bumi seperti hidup di kerajaan surga. Di kerajaan surga ada air mata, maka di bumi juga saudara tidak ada air mata. Di surga ada resesi, tidak ada resesi, maka saudara juga bebas resesi. Di surga ada penyakit, maka saudara di bumi juga bebas dari penyakit. Selain itu, karena itulah kita juga bisa imani doa Bapa kami, terjadilah di bumi seperti di surga. Jadi saudara mengalami suasana surgawi bukan nanti, tapi sekarang ini kita bisa alami. Ada satu hal yang menarik lagi dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab satu-satunya yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dituliskan. Yang kedua, satu-satunya kitab yang diperintahkan untuk disebarluaskan kepada seluruh gereja. Dan itu adalah 7 gereja di Asia Kecil. Satu-satunya kitab. Kenapa kitab ini diperintahkan disuruh tulis? Pasti ada sesuatu yang penting. Kenapa kitab ini diperintahkan untuk disebarluaskan kepada seluruh gereja? Karena ini ada sesuatu yang penting. Karena kitab Wahyu sebenarnya singkapan tentang Yesus Kristus. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat 1. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Jadi kitab Wahyu adalah wahyu tentang Yesus Kristus, atau versi bahasa Inggrisnya Revelation of Jesus Christ. Jadi ketika orang ngomong kitab Wahyu harusnya ngomong tentang Yesus. Tapi nggak tahu gimana sekarang ini ngomong kitab Wahyu pasti ngomong tentang antikris. Ngomong kitab Wahyu pasti ngomong tentang apa? Tentang binatang-binatang buas. Bicara tentang kitab Wahyu pasti ngomong tentang apa? Tentang akhir zaman. Ngomong tentang kitab Wahyu pasti ngomong tentang apa? Murka Allah. Aduh, padahal ini adalah wahyu tentang Yesus Kristus. Coba tampilkan versi bahasa Inggrisnya. The Revelation of Jesus Christ. Penyingkapan tentang Yesus Kristus. Banyak pendeta, banyak gereja nggak bawa membaca ini. Satu hal lagi, apa lagi tentang kitab Wahyu? Kitab ini adalah kitab simbol. Coba, mana simbolnya? Itu terlihat di dalam baris ketiga dari bawah, paling kanan. Signing file, tanda-tanda, simbol-simbol. Itulah sebabnya baca kitab Wahyu jangan baca harafiah. Di tata Allah, Yohanes melihat Yesus seperti anak domba yang baru disembelih. Itu simbol, bukan harafiah. Kalau harafiah, Yesus nanti ngembek. Kalau harafiah, benar Bapak Ibu? Itu simbol Yesus. Lebih juga katanya tanduknya 7. Jangan dibayangkan tanduknya 7. Tidak, itu simbol.
Tanduk itu simbol apa? Kuasa. 7 itu angka sempurna. Jadi Yesus bertanduk 7, artinya Yesus punya kuasa yang sempurna. Karena di tangan Yesus punya segala kuasa di langit dan di bumi. Tuh dia, itu artinya. Jangan diartikan, oh Yesus tandungnya 7 nih. Wah, bisa kacau itu Bapak Ibu. Matanya 7. Ya, saya ingin katakan bahwa kita bacalah kitab simbol. Amin Ibu. Nah, karena itulah bagi kita hari ini, kenapa kitab wahyu itu penting? Pertama adalah singkapan tentang Yesus. Dan kenapa itu sangat penting sehingga harus disebarluaskan ke seluruh gereja? Karena kitab wahyu adalah tentang Yesus. Dan Yesus adalah kebenaran Allah. Barang siapa mengenal kebenaran itu, maka dia akan dimerdekakan. Jadi Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan. Karena itulah wajib diketahui oleh seluruh gereja. Supaya apa? Gereja dimerdekakan. Makanya wajib dikirim kepada seluruh gereja, wajib diketahui oleh seluruh gereja. Karena ini penyingkapan tentang Yesus. Yesus yang kebenaran Allah. Supaya ketika kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kenapa juga kitab wahyu itu penting sehingga harus disuruh tulis, sehingga juga harus disuruh dikirimkan kepada seluruh gereja? Karena kitab wahyu adalah singkapan tentang surga dan masa depan yang dilihat oleh Yohanes, supaya gereja juga bisa melihat masa depan. Masa depan kita penuh harapan. Amin Ibu. Yang ketiga, kenapa juga kitab wahyu itu disuruh tulis? Satu-satunya kitab yang disuruh tulis oleh Tuhan adalah ini. Dan kenapa juga disuruh disebarkan luaskan ke seluruh gereja? Karena kitab wahyu ini sebenarnya kitab rangkuman dari seluruh kitab yang ada di Alkitab. Nah, itulah ketika orang membaca kitab wahyu, sebenarnya mereka membaca rangkuman dari seluruh isi dari Alkitab. Tetapi karena kitab ini kitab simbol, maka juga orang harus membaca kitab sebelumnya. Supaya apa? Mengerti tentang simbol-simbol apa yang dinyatakan dalam kitab wahyu tadi. Karena itulah betapa pentingnya kitab wahyu. Karena pertama, singkapan tentang Yesus sang kebenaran Allah, supaya gereja hari ini mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan gereja. Amin Ibu. Yang kedua, kenapa itu sangat penting sehingga harus diketahui oleh seluruh gereja? Karena ini singkapan tentang surga dan masa depan, supaya gereja punya masa depan yang penuh harapan dari surga, dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa ini penting kitab wahyu? Karena ini adalah rangkuman dari seluruh kitab yang ada dalam Alkitab, tetapi disimbolkan. Itulah sebabnya sebelum kita baca kitab wahyu, kita harus membaca lebih dulu kitab-kitab sebelumnya, dari Kejadian sampai kitab Yudas. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Kitab wahyu ini karena tidak dimengerti dan karena dibaca tanpa singkapan tentang Yesus, maka kitab wahyu itu menjadi kitab yang menakutkan. Padahal kitab wahyu itu dibuka dengan apa? Ini singkapan tentang Yesus Kristus, Revelation of Jesus Christ, atau dalam bahasa Indonesianya pewahyuan tentang Yesus Kristus. Dan kitab wahyu ini juga diakhiri dengan ucapan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Jadi bukan hal mengerikan. Dibuka tentang singkapan tentang Yesus, ditutup tentang kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi nggak tahu gimana orang membaca kitab wahyu, maka mereka membacanya menjadi kitab yang menakutkan. Padahal kitab ini sebenarnya kitab yang luar biasa. Coba kita lihat akhir dari kitab wahyu, Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ada kengerian di sini? Tidak ada. Tetapi Pak, kalau kita baca kitab wahyu, tengah-tengahnya Pak, banyak sekali kengerian-kengerian Pak. Ada binatang buas, ada yang ini dan itu, yang membuat penderitaan seluruh dunia. Bahkan juga ada cawan murka Allah ditumpahkan. Ada 7 cawan murka Allah. Jangan juga diartikan banyaknya ada 7. Tidak Bapak Ibu. 7 adalah simbol sempurna. Cawan murka Allah ada 7, artinya lah inilah murka Allah yang sempurna, kepenuhan murka Allah ditumpahkan atas bumi. Saya ingatkan, kitab wahyu kitab simbol, jangan dibaca harafiah. Pak, itu semua kengerian itu bagaimana Pak? Itu semua kengerian memang akan terjadi, tetapi bukan terjadi pada orang Kristen, bukan terjadi pada orang dalam Yesus. Kenapa? Karena itu semua akan terjadi bagi orang yang tidak percaya Yesus. Sebab ketika orang tidak percaya Yesus, maka segala murka Allah akan tumpah atas mereka. Tapi setiap kita hari ini, saudara tidak akan mengalami murka Allah lagi. Kenapa? Karena murka Allah telah diminum oleh Tuhan Yesus. Habis. Di mana diminum Bapak Ibu? Di atas kayu salib. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita tidak mengalami lagi murka Allah. Di dalam Yesus, Roma 8 ayat 1 berkata, kita bebas dari hukuman Allah. Itulah sebabnya ketika kita buka kitab wahyu dengan singkapan tentang Yesus, maka ayat-ayat berikutnya kitab wahyu ini bukan lagi kitab menakutkan. Karena semuanya sudah dibayar oleh Yesus lewat
lewat kengerian yang dialami Yesus di atas kayu salib, lewat kengerian yang dialami Yesus lewat Via Dolorosa. Tapi bagi setiap kita hari ini, kita tidak mengalami lagi, karena Yesus telah menjalaninya untuk menggantikan setiap kita. Karena itulah harusnya orang Kristen jangan lagi ngomong hukuman. Hukuman apa? Kalau orang Kristen masih ngomong hukuman, artinya apa? Mereka mengabaikan hukuman Allah yang jatuh atas Tuhan Yesus. Padahal hukuman Allah yang jatuh atas Tuhan Yesus itu sebenarnya hukuman yang layak kita terima, tapi digantikan oleh Yesus supaya setiap kita hari ini bebas dari hukuman Allah. Amin, Ibu. Jadi di atas kayu salib ini Yesus sudah meminum cawan murka Allah, kengerian Allah sudah selesai. Itulah sebabnya setiap kita hari ini jangan lagi ngomong murka Allah, semuanya sudah selesai. Mana ayatnya, Pak? Kita tutup khotbah kita dengan Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Akhirnya cawan ini diminum oleh Yesus nggak, Bapak Ibu? Iya, buktinya Yesus mati, benar Bapak Ibu? Dan karena cawan ini sudah diminum Yesus, maka setiap kita dalam Yesus tidak lagi minum cawan murka Allah. Saudara di dalam Yesus tidak lagi mengalami hukuman dari Allah. Karena apa? Yesus telah meminum cawan murka Allah lewat penderitanya, lewat kematiannya di atas kayu salib. Tetapi bagi orang yang menolak Yesus, bagi orang yang tidak percaya Yesus, maka mereka nanti akan meminum cawan murka Allah. Ada 7 cawan murka Allah, itu artinya simbol kepenuhan murka Allah mereka akan alami. Tapi setiap kita dalam Yesus, saudara mengalami lagi? Tidak, karena Yesus telah menggantikan kita lewat penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.